Halo, hari ini tanggal 2 Juni 2020. Hari ini adalah hari Selasa. Saat ini udah jam 8.30 malam. Uh, Tadi pagi saya berbicara dengan kepala polisi dari kota Alhambra. Jadi kita discuss salah satu dari yang dijelaskan oleh beliau bahwa sekalipun National Guard saat ini udah turun di LA, tapi mereka tidak akan ke Alhambra. Mereka hanya pergi ke 3 city, yaitu downtown LA, kota LA, kemudian Santa Monica, dan City of Long Beach. Jadi yang lain tidak, ya. Jadi National Guard hanya ke 3 kota itu. Terus perkembangan kemudian saya sempat juga mendengar dari KPCC, dari radio talk show, dari pengalaman orang-orang yang kemarin ditahan, ya. Jadi kebanyakan mereka rupanya dibawa ke kantor polisi, dicatat namanya, dapat citation. Citation itu kayak tiket gitu, terus dibiarkan pulang, ya. Jadi kebanyakan di situ. Ternyata juga toko-toko yang banyak dirampok kemarin itu di Hollywood, ya, kebanyakan adalah CVS atau Rite Aid. Itu adalah toko-toko yang juga menjual obat-obat, farmasi, barang campuran gitu, ya, semua di situ. Katanya orang-orang yang kenapa mereka merampok di situ, banyak yang kecanduan narkotika. Saya tidak tahu obat apa yang mereka cari di CVS yang katanya kecanduan narkotika, saya tidak tahu. Tapi itu kata polisinya, ya. Terus kemudian kemarin juga saya ada sempat dapat berita dari adik-adik Permias. Mereka menceritakan kepada saya bahwa mereka mendapat warning, mereka mendapat himbauan, bukan warning, himbauan dari KBRI Indonesia di sini supaya mereka jangan ikut-ikutan demo ke bawah gitu atau turun ke jalan. Which is saya pikir sangat tepat karena mereka kan warga Indonesia. Jadi kalau ada apa-apa tentu KJRI dan KBRI ini yang bertanggung jawab, ya. Mungkin juga kalau mereka ditahan, ditanya paspornya warga Indonesia, mungkin KJRI dan KBRI yang harus turun tangan. Jadi repot dan pusing dan berbahaya juga, ya. Kita tidak tahu ini kan banyak COVID, ya. Mereka bisa kena COVID, juga bisa kena ketahan atau apa. Jadi dihimbau supaya mereka tidak ikut-ikutan. Terus kemudian juga saya mendapat kabar dari teman-teman bahwa ada 2 restoran Indonesia yang terkena dampak dari kerusuhan ini. Yang pertama ada cafe shop di Washington DC. Tempatnya memang cuma 400 meter katanya dari White House. Wah, dekat banget, ya. Jadi kemarin White House ramai orang-orang ke sana. Nah, coffee shopnya ini kena dihancurin kacanya, tapi untung dalamnya masih utuh, ya, kaca dalamnya. Jadi yang cuma luar aja. Nah, terus restoran yang kedua ini yaitu di New York, ya. Saya kira restoran Bali, ya. Kasihan dia juga dipecahin kacanya dan registration uangnya diambil. Dia kurang lebih rugi $1.000 katanya uangnya yang diambil, ya. Kita turut prihatin, ya. Kemudian semakin siang hari ini demo kebanyakan ada di Hollywood dan di Glendora, ya. Banyak seperti biasa protesnya katanya dalam keadaan damai, ya. Hopefully sekarang ini sudah disuruh pulang karena jam 6 curfew dari jam 6 sore sampai besok jam 6 pagi. Tapi yang menarik ini hari ini mereka ke Hancock Park. Hancock Park itu dekat Koreatown. Itu juga dekat dengan kediaman dari Konjen LA, ya, di Indonesia. Itu Hancock Park, ya.
saya dengar mereka berkumpul di depan rumah mayor dari City of LA, ya. Jadi jadi polisi sekarang kemarin tadi berjaga-jaga di sana untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Khawatirnya mereka merangsak masuk ke rumah dari ke mayor of City of LA, ya. Kemudian juga tadi orang-orang pada menuntut supaya kepala polisi daripada namanya itu Michael Moore, ya, kepala polisi dari City of LA suruh diganti, ya. Alasannya karena kepala polisi ini bilang bahwa korban ini, si George Floyd ini, mati bukan karena polisi tapi karena karena rakyat atau apa begitu. Tapi itu membuat orang-orang marah gitu, ya. Jadi dia suruh diganti, suruh diturunkan, ya. So far itu informasi yang saya dapat. Kemudian tadi juga ada orang hitam tapi dia kerja di CIA dan dia memberi penjelasan mengenai Antifa, ya, dari segi pandangan dia, ya. Jadi rupanya Antifa itu adalah singkatan dari antifasis, ya. Jadi seperti yang saya cerita kemarin, Antifa ini katanya Antifa ini adalah idea, jadi bukan organisasi. Karena kalau organisasi kan terstruktur, ada pimpinan, ada bawahannya, itu terstruktur organisasi. Ini idea katanya, makanya susah ditangkap kepalanya. Kalau organisasi misalnya Al-Qaeda, Osama bin Ladennya dibunuh, kepalanya kan ini gampang ditangkap. Nah ini idea, jadi tersebar, ya. Jadi katanya agak susah dikategorikan sebagai organisasi domestik teroris gitu loh. Tapi memang Antifa ini saat ini menyusupi masuk di gerakan dari Black Lives Matter. Mereka menyusup, jadi ikut-ikut sama-sama demo. Nanti setelah dekat-dekat mereka memisahkan diri dan kemudian melakukan perusakan, ya. Kemarin saya sempat videoin, ya. Ada orang merusak di CVS, keluar, terus ada mobil tunggu dari helikopter, bisa ketangkep tuh mobilnya dengan nomor mobilnya, ya. Jadi mereka masuk terus masuk ke mobil terus lari. Tapi saya kira orang itu akan ditangkap, ditahan, ya. Ketahuan, kelihatan nomor plat mobilnya. Terus apalagi yang hari ini saya mau ceritakan? Kemudian juga hari ini yang menjadi news juga bahwa jadi ini kan seperti yang kita tahu, Gedung Putih saat ini banyak demo di sana, ya. Demo, dan Ibu Mari Pangestu rupanya satu blok dari rumahnya dari Gedung Putih, apartemennya, ya. Mungkin beliau sempat turun lihat gimana gitu di situ, dan oleh pengacara Indonesia kita, siapa namanya itu, sempat foto katanya. Ini kok ada mirip Bu Mari gitu, ya, di foto dari samping. Ya, sempat jadi viral juga di Indonesia, bikin Bu Mari ke sana, which is menurut saya sangat-sangat biasa gitu loh. Kalau saya juga pasti depan rumah saya rame-rame, saya pasti juga turun ke bawah menyaksikan ada apa gitu, ya. Nah, kebetulan di dekat situ ada gereja namanya Saint John, dan saya dengar dia sempat kebakaran, dibakar, ya, di basementnya. Jadi katanya Presiden Trump tiba-tiba impuls mau ke sana, ya. Jadi sempat kelabakan tuh, Secret Service-nya, ya. Jadi kan situ, tempat itu kan dipenuhi dengan orang-orang demonstrasi, ya. Jadi sempat orang-orang itu harus diusir, kan namanya bahaya kan kalau Presiden Trump tiba-tiba dilempari gitu loh, kan berbahaya, kan harus dilindungi. Jadi orang-orang itu sempat diusir secara ini, tadi mereka ini kaget kenapa tiba-tiba harus bersihkan, di-clearkan supaya Presiden Trump boleh ke sana gitu, ya. Jadi sempat
katanya juga ada ibu-ibu juga pendeta ya, orang bule ya, yang tiba-tiba disuruh pergi secara paksa gitu loh, apa gitu ceritanya. Dan kemudian di media massa Presiden Trump keluar didampingi Ivanka ya. Terus kemudian stafnya, dan beliau membawa Bible ya, dan berfoto di depan dengan Bible di depan gereja Saint John itu. Terus kembali ke White House. Beliau tidak masuk ke dalam ya. Sempat dikritik oleh orang-orang, saya baca lucu-lucu juga. Jadi ada yang bilang, ada apa itu tuh Bible-nya tuh pokoknya asal comot aja Bible di Gedung Putih. Dia orangnya tidak pernah baca Alkitab kok gitu. Harusnya sih katanya dia masuk ke dalam lihat kek atau apa kek gitu. Terus ada juga yang di gereja itu bilang, oh kita di sini Presiden Trump tidak pernah singgah, tidak pernah ikut kebaktian gitu loh. Dia tidak pernah ikut kebaktian, cuma menunjukkan aja bahwa dia itu menarik simpati orang Kristen ya. Kebanyakan kayak gitulah ada di dalam ini. Nah, mengenai jadi kejadian-kejadian belakangan ini rupanya berdampak juga pada komuniti Indonesia. Seperti yang kita tahu, komuniti Indonesia ini kan berpihak kanan, berpihak pada Republikan, ada berpihak pada Demokrat. Jadi di Facebook saya pun juga rame ya. Itu disangkut pautkan juga dengan Presiden Trump. Ada yang mengatakan bahwa gerakan ini bertujuan supaya menggoyangkan Presiden Trump supaya turun ya. Ada yang bilang, loh kok bisa begitu? Ini kan kalau memang City California ini hancur karena ini kan Demokrat, itu malah menguntungkan Presiden Trump gitu loh. Jadi ya ada dua kontroversi. Saya beberapa WhatsApp group saya, beberapa teman-teman sampai berantem di situ, ada yang sampai keluar ya dari WhatsApp group itu. Ya itulah yang dinamika yang terjadi di tempat kita di sini. Juga yang menarik, beberapa jadi barisan demo ini minta polisi untuk ikut berlutut bersama mereka. Jadi itu simbolnya gitu ya. Dia berlutut terus tangannya begini. I can't breathe, itu mereka. I can't breathe itu adalah kata terakhir dari George Floyd waktu sebelum meninggal ya. I can't breathe, gue nggak bisa nafas gitu ya. Jadi merupakan simbol bahwa mereka itu tertekan gitu loh. Dia menariknya juga saya melihat bahwa di demo-demo ini bukan aja orang hitam, banyak juga orang putih juga ada ya. Dan beberapa orang Indonesia ada juga ikut, terutama yang menikah dengan orang hitam ya. Mereka ada menggalang. Saya dengar juga ada satu sahabat kami bernama dia juga akan mengadakan Zoom Black Lives Matter ya. Ya begitulah sedikit cerita yang saya bisa ceritakan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi, ini dengan Buce, Executive Board dari Indonesian Diaspora Global Network. Terima kasih.